Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'il haqqi ikulli umuri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadu abduhu wa rasuluh. Syahadata abdi syakur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala mamarid duhuri. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dihadapkan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga sekarang ini bangsa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Pada tahun 2014 terdapat 4,8 juta penduduknya pengguna narkoba, dan tidak kurang 76% penghuni lembaga pemasyarakatan adalah gombong, pengedar, dan pengguna narkoba. Banyak pengedar dan gombong narkoba mancanegara yang sengaja menjadikan wilayah Indonesia sebagai pangsa pasarnya dan sengaja ingin merusak generasi muda Indonesia. Tampaknya peredaran narkoba di Indonesia sudah memprihatinkan. Di tengah masyarakat tidak hanya sabu-sabu dan ganja, tapi juga ada yang menyalahgunakan obat semadil dan menghirup Plenkox. Pemerintah Indonesia agaknya sudah tidak tegas memberikan hukuman mati terhadap gombong narkoba. Seharusnya bangsa Indonesia tidak perlu takut terhadap tekanan negara asing, karena Indonesia mempunyai kedaulatan hukum dan kedaulatan politik sendiri. Hukuman mati tidak hanya diatur dalam hukum positif di Indonesia, tapi juga diatur dalam hukum Islam dan bentuk qisas. Hukuman mati digunakan sebagai pelajaran dan menjadi efek jerah bagi gombong narkoba yang lainnya, karena ternyata gombong narkoba sudah membunuh warga negara Indonesia setiap harinya antara 40 sampai dengan 50 orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istilah penyalahgunaan narkoba seperti sabu, ganja, dan semadil belum dikenal di zaman Nabi Muhammad SAW. Penyalahgunaan narkoba mulai muncul dan berkembang di zaman modern sekarang ini. Namun, bahaya narkoba punya kesamaan dengan minuman keras, yakni sama-sama kecanduan dan sama-sama merusak akal manusia. Namun, narkoba jauh lebih berbahaya dibandingkan minuman keras. Di zaman Nabi, masyarakat jahiliyah senang melakukan minum khamar atau minuman keras dan perjudian, sehingga dalam rangka mencegah dan mengatasi dan memberantas kemungkaran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan larangan yang sangat tegas kepada manusia untuk segera menjauhi perbuatan tidak terpuji tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun man amali syaitoni fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar ini, mari kita sedikit menelaah mengapa minuman keras dan narkoba diharamkan. Berbagai teks hadis dengan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, tentulah di sana terdapat mudarat yang luar biasa. Ditambah lagi bahwa minuman keras dan penyalahgunaan narkoba nyata-nyata merusak akalnya sendiri dan merusak tatanan kehidupan, ketertiban, dan keamanan lingkungan di tengah masyarakat, menimbulkan permusuhan dan perbuatan kriminal lainnya. Menurut para ahli kedokteran, orang yang mabuk karena minuman keras dan penyalahgunaan narkoba akan terputus ribuan syaraf otaknya, sehingga mengurangi daya ingatnya. Pemakai narkoba dan minuman keras mengalami kecenderungan malas bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Bahkan si pemakai biasanya cenderung tidak memperhatikan lagi kewajiban-kewajiban agamanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusabbikum billahi wa anni asolawati fahal antum muntahun.
Meminum minuman keras itu akan menghalangi kamu mengingat Allah dan melaksanakan sholat 5 waktu. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dalam hal ini, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah yang telah mengambil kebijakan yang berkesesuaian dengan perintah Allah dan Rasul-Nya melalui Undang-Undang Pelarangan Penyalahgunaan Narkoba atau PSIKOTOPK dan peraturan daerah serta peraturan Menteri Perdagangan tentang pembatasan izin penjualan beras. Kita berharap semoga UU dan peraturan lainnya dapat dijalankan dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, untuk mencegah dan memberantasnya tidak ada pilihan lain lagi kita kecuali mengambil sikap menjauhi narkoba dan minuman keras. Sikap mencegah jauh lebih baik daripada mengobatinya. Sebagai pejabat yang berwenang, tegakkan UU dan aturan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebagai orang tua, mari kita jaga diri, keluarga, dan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Di antara usaha yang dapat kita lakukan adalah mari kita dekatkan keluarga, anak-anak, serta generasi muda dalam Islam pada masjid. Mari kita ajak mereka sholat berjamaah dan memakmurkan masjid. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang memakmurkan masjid akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit pecandu dan pengguna narkoba yang menyadari kesalahannya kemudian bertobat kepada Allah, sehingga kemudian rajin sholat berjamaah di masjid. Yakinlah masjid adalah rumah Allah. Siapa yang memakmurkan rumah Allah, maka Allah akan balas kemakmurannya. Maka Allah akan balas memakmurkannya juga. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolongnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inni tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan serta memperkuat kehidupan kamu. Ma'asyiral muslimin, demikianlah khutbah yang Khotib sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, dan perlindungannya kepada kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ya taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi firli warham wa anta khairur rahimin.